Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Novia Ramadanis. I am from class 4E English Education Department, University of Sultan Syarif Qasim Riau. Di video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah manajemen kelas yang berjudul Pengaturan Ruang Kelas. Pengaturan lingkungan fisik kelas. Lingkungan fisik kelas berkaitan dengan penciptaan lingkungan yang baik dengan mendesain tempat duduk siswa supaya tercipta suasana kelas yang mampu mendorong siswa belajar dengan baik. Seorang guru hendaknya mampu menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan peserta didik dengan teknik motivasi yang akurat serta menciptakan kontribusi iklim kelas yang sehat. Sebuah lingkungan kelas hendaknya mencerminkan kepribadian guru, perhatian, dan penghargaan kepada siswa. Langkah-langkah praktis yang ditempuh dalam pembentukan lingkungan fisik kelas adalah 1. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat karena kebersihan kelas berpengaruh pada kesehatan siswa. 2. Kelas adalah tempat siswa melakukan sebagian besar kegiatannya sehingga berpengaruh pada perkembangan peserta didik. 3. Kelas hendaknya menjadi suatu tempat yang indah dan menyenangkan sehingga dinding dihidupkan dengan hasil pekerjaan siswa. 4. Tanggung jawab tentang keadaan fisik kelas ditanggung bersama sehingga siswa ikut aktif membuat keputusan mengenai dekorasi, pameran, dan sebagainya. 5. Pertimbangan tentang lingkungan fisik kelas meliputi penataan, dekorasi, gambar, dan fenomena yang dinamis. 6. Lingkungan fisik kelas harus mengandung unsur kesehatan yang meliputi peredaran udara, pencahayaan, dan jarak papan tulis dengan siswa, karena terdapat hubungan yang erat antara lingkungan fisik kelas, iklim, emosional, dan moral seluruh siswa. Pengaturan tempat duduk siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa memerlukan tempat duduk yang tidak mengganggu siswa karena kurang aman atau tidak nyaman dipakai. Jika siswa duduk berjam-jam di tempat duduk dengan keadaan tidak cukup aman dan tidak nyaman, mereka tidak akan dapat berpikir tentang pelajaran tersebut dan terus-menerus merasakan siksaan. Sebagai akibat dari tempat duduk yang tidak nyaman, pada prinsipnya, kriteria tempat duduk yang memadai adalah tempat duduk yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar, yaitu aman dan nyaman untuk dipergunakan. Di antara aspek yang perlu diperhatikan mengenai tempat duduk diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Segi keamanan. Guru atau murid yang menempati tempat duduk tersebut benar-benar merasa aman sehingga tidak perlu khawatir akan jatuh atau celaka. Dengan demikian, mereka dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. 2. Segi kenyamanan. Kenyamanan di sini bukan berarti tempat duduk itu harus empuk, tetapi jika mampu demikian tidak masalah, melainkan tempat duduk tersebut cukup enak digunakan, dilihat dari alas yang diduduki harus datar dan jangan sampai miring, mempunyai sandaran, tidak terlalu ke depan atau ke belakang. 3. Segi ukuran. Agar merasa aman dan nyaman, sebaiknya diperhatikan kondisi tempat duduk yang memenuhi hal-hal berikut ini. 1. Tempat duduk guru lebih tinggi dari tempat duduk siswa, agar guru mudah mengawasi setiap kegiatan siswa. 2. Meja dan kursi untuk siswa sebaiknya A. Terpisah agar memudahkan pengaturan untuk kegiatan lainnya. B. Bentuknya sederhana, kokoh, dan bahannya kuat. C. Ukuran daun meja adalah 100 cm x 50 cm atau standar. D. Tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa. E. Tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa. Bentuk dan ukuran tempat yang digunakan sekarang bermacam-macam. Ada yang satu tempat duduk untuk beberapa orang atau hanya untuk seorang siswa. Sebaiknya tempat duduk siswa ukurannya tidak terlalu besar agar mudah diubah-ubah formasi tempat duduknya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pada pembelajaran dengan cara berdiskusi, maka formasi tempat duduk sebaiknya berbentuk melingkar. Pada umumnya,
Tempat duduk siswa diatur menurut tinggi pendeknya siswa, serta diatur secara berderet, namun pada situasi dan kondisi tertentu hal tersebut tidak berlaku. Macam-macam pengaturan tempat duduk adalah: A. Pengaturan tempat duduk tipe formal atau berderet. Jenis pengaturan tersebut kadang-kadang mengurangi kemampuan belajar siswa karena membuat guru mempunyai otoritas mutlak dan membuat siswa tergantung pada guru dan tidak terjadi komunikasi kelompok. B. Pengaturan tempat duduk tipe berkelompok. Pada tipe tempat duduk ini, siswa lebih mudah berkomunikasi tanpa terbatas, sehingga terjadi interaksi dan tolong-menolong antar anggota. Dua unsur penting dalam tipe ini yaitu kepemimpinan dan kerjasama. E. Pengaturan tempat duduk tipe tapal kuda. Tipe tempat duduk tapal kuda menggambarkan otoritas guru dan memisahkan guru dari semua kelompok, namun tetap memberikan pengawasan pada setiap anggota kelompok. Tipe ini mempermudah konsultasi dan komunikasi antara guru dan siswa. Namun, formasi ini akan memakan banyak waktu ketika setiap anggota kelompok harus mempresentasikan tugas pada anggota kelompok lain atau memerlukan adanya diskusi antar anggota karena harus mengubah formasi tempat duduk. D. Pengaturan tempat duduk tipe bundar dan persegi. Tipe meja bundar dan persegi dapat digunakan untuk format pembelajaran diskusi. Pada tipe ini tidak terdapat pemimpin kelompok dan tipe ini sangat sesuai untuk pembelajaran yang memerlukan ingatan atau praktek langsung seperti pada pembelajaran tari atau olahraga, sehingga siswa dapat leluasa melihat guru dan langsung bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh guru atau pelatih. Okay, thank you for your attention. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.